Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh merupakan sukacita kalau kita bisa kembali berhadapan. Kalau saya bisa berhadapan dengan saudara, sekalipun saya tidak melihat wajah saudara, tetapi saya mengasihi saudara. Dan saya selalu berdoa supaya semua ada di dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan sampai terpengaruh dengan apapun juga yang ada di sekeliling kita. Ya, memang akhir-akhir ini kita masih bisa melihat keadaan bangsa kita, negara kita yang masih dilanda COVID-19. Dan sudah barang tentu kita mau belajar untuk taat kepada peraturan pemerintah supaya kita menjaga jarak. Kita jangan keluar rumah kalau kita nggak penting-penting banget. Lebih baik kita di rumah, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat supaya kita tetap kuat dan imun tubuh kita kuat sehingga kita tidak mudah tertular dengan virus itu. Jangan kita terlalu takut dengan virus itu, sebab banyak pakar yang menyebut virus itu bukan virus yang sangat berbahaya. Cuman virus itu adalah virus yang mudah menular. Tetapi kalau badan kita sehat, maka kita tidak akan mudah tertular. Dan memang sekeliling kita, sekitar kita melihat banyak orang-orang yang ketakutan. Apa penyebab mereka bisa ketakutan seperti itu? Kalau kita melihat, kalau kita mengkaji, ternyata satu hal yang banyak manusia di muka bumi ini yang takut. Dan itu adalah apa yang disebut sebagai kematian. Banyak orang takut mati, sehingga mereka takut dengan adanya virus ini. Sekalipun kita tahu ada orang yang nekat, tidak ngerti, sehingga sembrono dengan hidup ini. Tetapi saya akan membahas akan orang-orang yang berkata takut mati itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak usah terlalu seperti itu. Sebab kita tahu orang, sekalipun kita tidak mati oleh karena virus corona, tetapi kita tahu bukan bahwa satu kali manusia itu pasti mati. Itu firman Tuhan yang berkata, dan memang kenyataannya seperti itu. Orang tua kita sudah ada yang meninggal dunia, bahkan suami atau istri kita sudah ada yang mendahului kita, anak-anak kita ada yang mendahului kita. Itu bukti bahwa hidup manusia itu terbatas. Nah, banyak orang yang masih juga menggunakan ayat-ayat yang disebut sebagai penangkal bala, sehingga mereka menggunakan ayat firman Tuhan, mengucapkan supaya tidak tertular dengan penyakit itu. Apakah itu benar, saudara? Kalau kita melihat di dalam Amsal 91, ayat-ayat itu merupakan pengalaman daripada Musa pada waktu dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita pegang bahwa memang Tuhan adalah Allah kita. Tuhan kita adalah perlindungan kita. Tetapi bukan semata-mata kita mengambil seluruh ayat itu sehingga kita berkata, kalau aku mengucapkan ayat itu, pasti aku akan selamat. Saudara, bagaimanapun juga, mati hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan karena kita pegang ayat itu. Dan jangan sampai kita salah, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita memegang satu ayat atau beberapa ayat, satu perikop, menjadi seolah-olah mantra di dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Satu hal yang harus kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Allah kita yang hidup, juru selamat kita, yang dia sudah ada di surga dan menyediakan tempat bagi kita. Seperti minggu lalu, di mana Eli berkata, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita membenahi hidup kita setiap hari, setiap saat, saudara. Adakah hidup kita sudah diperkenan oleh Tuhan? Adakah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Dan kita mohon
supaya Tuhan memberikan kepada kita. Seperti doa Musa juga yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biasa ayat ini disampaikan pada waktu kita mengadakan ibadah penghiburan dan sebagainya. Tetapi saya mengangkat ayat ini supaya kita sadar, kita tahu bahwa hidup manusia itu terbatas. Seperti ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa hidup manusia itu 70 tahun, bahkan 80 tahun. Kalau lebih, itu kesukaran dan penderitaan yang akan menimpa. Itu yang Tuhan katakan. Tetapi kita mau belajar di waktu kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita ada di dalam dunia ini, supaya kita mau menghitung hari-hari hidup kita. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi satu perkara yang kita tahu, bahwa kita harus berjuang terus. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Jangan kita berkata, oh nanti saatnya tiba aku pensiun, aku sudah nggak begini begitu lagi. Tetapi kita tahu sampai mati kita harus tetap berjuang. Berjuang untuk apa? Kalau orang-orang yang masih kuat, masih punya tanggung jawab, masih segar, berjuang untuk supaya bekerja dengan lebih baik lagi. Berjuang untuk supaya keluarga bisa mendapatkan makanan yang bergizi dengan mereka bekerja dengan benar, dengan jujur. Tetapi kita semua berjuang untuk satu hal, yaitu kita berjuang untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu hidup kekristenan ini bukan hidup yang mudah, bukan hidup seperti kita berjalan di jalan tol. Tetapi hidup ini perlu perjuangan. Hidup penuh dengan rintangan, penuh dengan kerikil, penuh dengan halangan, hambatan. Tetapi itu harus kita dapat hadapi semua bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesaklah pintu, dan kita harus berjalan di dalam pintu yang sesak itu kalau kita mau ketemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, kita harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Tuhan setiap hari, setiap saat. Saya katakan, kita tidak bisa lepas dari Tuhan, karena Dia yang memiliki hidup kita. Dia itu adalah pusat hidup kita. Seperti kita bernafas, yang selalu kita bernafas, kita membutuhkan oksigen. Kita memerlukan Tuhan lebih daripada kita membutuhkan oksigen, karena Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Mari saudara, kita membenahi diri. Kita akan belajar terus supaya kita memiliki perasaan seperti perasaan Kristus. Kita memakai hati Tuhan di dalam hati kita. Apa yang Tuhan suka, itu yang kita akan lakukan. Kita akan belajar terus. Dan saya tahu bukan hal yang mudah. Berjuang, setiap saat kita berjuang. Saat ini pengalaman saya, saat ini saya bisa, tetapi belum tentu besok bisa lagi. Saat ini saya merasa kuat, tetapi belum tentu besok kuat lagi. Maka dari itu perjuangan itu sampai akhir hidup kita. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh terpikat dengan hal-hal yang bukan Tuhan mau. Kita belajar firman Tuhan dengan benar. Maksud saya kita harus benar-benar memfokuskan hidup kita. Kesempatan di mana kita lockdown, kita di rumah saja, kita akan membenahi hidup kita. Banyak waktu yang Tuhan berikan, membuat keluarga bisa berkumpul. Biasanya suami pulang malam karena bekerja. Biasanya istri punya kesibukan macam-macam. Anak-anak sekolah sampai siang, bahkan sore, bahkan ada yang malam. Karena les ini, les itu, dan sebagainya. Sekarang kesempatan
kita bisa berkumpul di rumah. Kita bisa membenahi hidup, bisa boleh memperhatikan keluarga. Tetapi lebih daripada itu, kita akan membenahi hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan berikan, yang panjang, di mana 24 jam penuh kita di rumah. Kita mau benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dengan baik, dengan benar, agar supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus mengikut Dia dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Rasul Paulus juga berkata, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Mari saudara, kita belajar terus mengikuti teladan Kristus. Apa yang sekarang masih ada di hati saudara, segala perkara yang tidak Tuhan berkenan, mari kita buang. Kita akan jauhkan itu dari hidup kita. Dan kita mau membenahi supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bukankah satu hal yang kita rindukan, menyenangkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita? Kalau Tuhan sudah begitu memperhatikan kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan hari Jumat nanti kita memperingati akan kematiannya yang agung itu, yang mulia itu. Adakah kita mengerti, saudara, betapa kasih Tuhan yang tidak ada bandingannya? Tidak ada pengorbanan lain yang sehebat, semulia, setulus apa yang dilakukan Kristus di dalam hidup kita. Maka dari itu, kalau kita tahu betapa Kristus mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, mari kita mengasihi Yesus dengan sungguh. Bukan hanya ucapan bibir kita, tetapi dari setiap langkah perbuatan kita, setiap pemikiran kita, setiap tingkah laku kita, setiap ucapan kita, kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya berkata begini, bukan saya sudah hebat, bukan saya sudah bisa semua, tetapi saya juga belajar. Setiap saat kita sama-sama belajar. Saya mengajak saudara, kita belajar bersama-sama untuk kita meneladani Kristus di dalam hidup kita yang singkat ini, sehingga kita akhirnya nanti akan kembali bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan, di dalam sukacita yang penuh. Maka dari itu, biar kita memiliki hati yang bijaksana, supaya kita bisa menghitung hari-hari hidup kita. Kita tidak akan lakukan dengan perkara-perkara yang tidak Tuhan perkenan, tetapi ayo kita akan belajar terus untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Setelah hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh mengerti, agar supaya hidup kami hanya terfokus kepada Tuhan. Jangan kami terfokus dengan perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Dan justru kami bersyukur dengan adanya kondisi seperti ini. Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kesempatan untuk lebih banyak kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu, Mount Olive Family ini. Engkau memberkati mereka, Engkau beri kekuatan kepada mereka. Kalau ada beberapa mereka yang sakit, oleh karena kondisi mereka yang sudah tua, Tuhan juga tolong mereka, kuatkan, supaya iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin.